mungkin kan wanita itu suka menstruasi atau haid gitu. Jangan membuang bekas pembalutnya itu sembarangan gitu. Hi man, sup? My brother, my sister, my father, and my mother, come on, welcome to be big, my channel. Apa kabar kalian semua para subscriber channel the one and only yang tidak ada matinya pastinya, yaitu channel Ade Rahman. Dan untuk konten video kali ini sebenarnya gue mau menyambung saja untuk konten-konten gue yang sebelumnya, yaitu yang konten yang kemarin itu kan terakhir gue review celana jin dari Rokas. Dan sebelum konten itu gue membagikan atau membuat konten tentang 12 ciri-ciri atau tanda-tanda wanita yang disukai jin. Dan sekarang ada 6 atau iya mungkin ada 6 makanan yang disukai jin, yang pastinya 6 makanan ini sangat disukai jin dan jangan sampai ada di rumah kalian semua. Pasti penasaran dengan pembahasan kali ini? Jangan lupa dulu like, share, comment, and subscribe channel ini biar gue terus termotivasi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Langsung saja yang pertama coy, inilah dia. Yang pertama ada kotoran. Jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita. Karena di sana terdapat makanan favorit jin, yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki WC atau kamar mandi. Oke, jadi untuk kalian semua jangan sampai ada kotoran di rumah kalian selain di kamar mandi. Kalau kalian tidak ingin rumahnya disinggahi atau disukai oleh jin, karena jin sangat menyukai kotoran sebagai makanannya. Dan untuk yang kedua, jin sangat menyukai memakan darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau manusia, entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Jadi ini peringatan penting mungkin untuk para wanita dan sebenarnya untuk umum juga ya, karena ya semua manusia mempunyai darah. Dan untuk menjaga kebersihan di rumah kalian agar tidak dihinggapi atau disinggahi oleh jin, jangan sampai ada darah di rumah kalian, karena jin sangat menyukai itu, khususnya untuk para wanita yang mungkin kan wanita itu suka menstruasi atau haid gitu. Jangan membuang bekas pembalutnya itu sembarangan gitu. Kalau bisa sebelum dibuang itu dibersihkan terlebih dahulu, atau mungkin lebih baik dikubur saja atau dibakar saja. Jangan sampai tertinggal bekasnya di dalam rumah kalian. Ini sangat disukai oleh jin. Dan yang ketiga, tulang. Jin juga sangat menyukai tulang. Jadi bila kita telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang langsung dibuang di tempat sampah. Jangan simpan tulangnya di rumah karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama. Ini peringatannya relate kepada ya mungkin ya kegiatan kita ketika makan dengan daging ayam atau apapun yang bertulang. Jangan sampai tulangnya itu tertinggal di dalam rumah. Kan kita suka makan nih, terus kita makan daging ayam, tulangnya kita taruh gitu di sembarangan lah. Jangan sampai, lebih baik dikumpulkan dan langsung segera dibuang ke tempat sampah, karena jin sangat menyukai tulang.
Dan yang keempat, bangkai. Bau bangkai bisa membuat kita mual dan tidak selera makan ketika melihat dan mencium aromanya. Namun anehnya bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun hewan. Bangkai hewan yang dengan tidak menyebut nama Allah saat disembelih. Jadi hewan-hewan yang mati mungkin tidak disengaja gitu. Kebanyakan kan ini yang real kejadian di rumah gue aja ya, suka ada cicak gitu yang terjepit di engsel pintu gitu kan. Itu sangat-sangat kita tidak sengaja gitu. Mungkin bisa kalian ya, untuk menghindari jin singgah di rumah kita itu intinya tetap jaga kebersihan gitu. Kita bisa cek sambil bersih-bersih rumah gitu. Apakah ada bangkai mungkin yang tidak terlihat dari hewan-hewan kecil gitu. Karena jin sangat menyukai bangkai. Jadi hati-hati kalau langsung mencium aroma bangkai di rumah kalian, segera cek seteliti mungkin. Mungkin juga dari bangkai, biasanya kan tikus, kecoa, karena jin sangat menyukai itu. Next, yang kelima, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi ini lebih ke etika ketika kita makan. Jadi lebih baik mau makan apapun itu, mau makan ya nasi atau ngemil apapun itu, sebaiknya gunakan tangan kanan. Karena setan atau jin sangat menyukai makanan yang kalian makan menggunakan tangan kiri atau minuman juga. Ini bisa kalian terapkan mungkin di rumah atau di luar rumah. Ketika kalian makan, jangan sampai menggunakan tangan kiri, karena jin dan setan menyukai makanan yang kalian makan dengan tangan kiri. Dan next, yang terakhir, yang keenam, makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah. Jika kamu tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Jadi usahakan kalau makan itu jangan ketika kita sudah lapar banget, karena ini yang real terjadi sama gue gitu. Kalau ketika udah lapar banget, jangankan mau doa gitu ya, sekarang terburu-buru juga jadi suka lupa gitu. Jadi makanlah jangan dengan tergesa-gesa, santai gitu, siapkan makanan dan ingat juga menawarkan kepada ya orang-orang saudara-saudara, dan jangan sampai lupa untuk membaca doa. Karena kalau kalian lupa untuk membaca doa ketika kalian mau makan, setan atau jin pun bahkan sampai berucap kepada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Dari hadis riwayat Muslim. Jadi untuk konten video kali ini cukup sekian. Mungkin ada yang kurang mengerti, bisa kalian cek di Instagram Cewek Hijrah. Ini dari akun Twitternya sih, yang di repost ke akun Instagramnya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi, bisa kalian cek. Dan kalau mungkin ada juga yang belum kalian mengerti, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. See you next time.